Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Sungguh menjadi kesempatan bagi gereja dan kita semua untuk merasakan berkat Tuhan ini. Petrus, Rasul, dan Paulus, pengajar para bangsa, mereka sendirilah yang mengajar kami hukum-hukum-Mu, ya Tuhan. Ungkapan ini memberikan kepada kita bagaimana kedua tokoh ini, kedua pribadi, Santo Petrus dan Paulus, Rasul, yang sungguh-sungguh memberikan diri di dalam karya pelayanan akan sabda Tuhan. Inilah orang-orang yang semasa hidupnya telah menyuburkan gereja dengan darah mereka. Dari piala Tuhan mereka telah minum dan menjadi sahabat-sahabat Allah. Bagaimana menjadi sahabat Allah sungguh menjadi inspirasi bagi kita. Meskipun kedua tokoh ini, kedua santo ini berbeda, namun keduanya disebut bersama-sama. Petrus dan Paulus yang kita rayakan hari ini. Pada mereka dibebankan atau diberi perutusan tanggung jawab mengisi kekosongan yang terjadi sejak Kristus bangkit dan naik ke surga. Tentu dengan bantuan Roh Kudus, dengan bantuan rahmat Tuhan sendiri, mereka berupaya agar semakin banyak orang mengenal Kristus dan gerejanya. Mereka berdua menunaikan tugas dengan cara yang masing-masingnya, caranya luar biasa. Petrus berkobar-kobar semangatnya, mengakui Yesus sebagai Mesias, dan sungguh-sungguh memberi diri untuk karya dan pelayanannya. Sedangkan Paulus, dia tanpa kenal lelah berkarya menjadi pribadi unggul misionaris yang sungguh membawa pesan kabar sukacita Injil ke seluruh daerah-daerah. Dan kita pun menjadi mengenal Kristus sampai pada Kristus karena pelayanan dan pewartaan Santo Paulus, sebagaimana dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul bacaan hari ini yang kita dengarkan. Sungguh Petrus sendiri mengalami pengalaman bahwa ia benar-benar tahu Tuhan menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan ia dari tangan Herodes. Kita boleh belajar dari Petrus tentang iman, tentang syukur atas pengalaman keselamatan yang selalu dianugerahkan Tuhan. Meskipun seringkali tidak kita sadari, tetapi Tuhan selalu menganugerahkan dan menyertai. Kita syukuri hal-hal yang kecil dan sederhana. Iman dan pengakuan Petrus juga menjadi iman dan pengakuan siapa Yesus bagiku, dan menjadi sahabat Allah karena dipakai oleh Tuhan sendiri. Simon menjadi nama dirinya, lalu Petrus menjadi nama perutusan sebagai wakil Kristus, sebagai batu karang yang menjadi tempat Yesus sendiri mendirikan gerejanya. Dan dari Paulus di dalam surat yang kedua kepada Timotius, Paulus menyerukan, sekarang darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita pun boleh meneladani keteguhan hati seorang Paulus. Ia yang dulunya seorang pembunuh, penganiaya orang-orang Kristiani, tetapi dipanggil, dipakai dalam pengalaman pertobatannya di Damsyik, lalu dipakai oleh Tuhan menjadi pribadi yang sangat unggul, menjadi pewarta unggul, mewartakan kabar sukacita Tuhan. Semoga kita mampu menjadi sahabat Allah, menyediakan diri kita agar karya Tuhan semakin dikenal, semakin dirasakan oleh banyak orang. Semoga karena iman, juga karena cinta kasih, kita boleh meneladani semangat unggul ini.
Petrus pertama-tama menyatakan iman akan Kristus. Paulus dengan gemilang menjelaskan misteri iman. Petrus membentuk gereja awal dengan sisa Israel. Paulus menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara-cara yang berbeda, mereka menghimpun satu keluarga Kristus. Mereka diberi penghormatan yang sama oleh umat dan memperoleh mahkota kemuliaan yang satu. Ini di dalam rumusan privasi Paulus atau Petrus dan Paulus mendapatkan berutusan yang ganda, tetapi mereka sungguh bertanggung jawab atas berutusan yang diberikan kepada seluruh umat yang dipercayakan oleh Tuhan, dan sungguh menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, juga semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan pada hari ini, juga semua mereka yang memakai nama Santo Paulus, Santo Petrus. Keluarga dan komunitas kita senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.